Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Kuda Laut. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kali ini kita bertemu dalam pembahasan tentang manual tank gijing atau mengukur tinggi cairan minyak dan air bebas di tangki secara manual. Pembahasan tentang manual tank gijing ini dibagi dalam beberapa bagian. Dan ini adalah bagian yang pertama, membahas tentang peralatan ukur. Semoga bermanfaat. Data pengukuran untuk perhitungan volume minyak. Seperti yang telah dibahas pada video sebelumnya, bahwa untuk menentukan volume minyak di tangki penyimpanan diperlukan data pengukuran. Yang pertama adalah tinggi cairan minyak dan air bebas di tangki. Yang kedua adalah density atau relative density atau API gravity. Selanjutnya adalah data suhu minyak dan data kadar sedimen and water. Mengukur tinggi cairan minyak dan air bebas di tangki. Tinggi cairan minyak dan air bebas digunakan dengan tabel volume tangki untuk menghitung atau menentukan total volume yang diamati atau total observed volume (TOV) dari minyak yang tersimpan di dalam tangki penyimpanan. Total observed volume ini dengan berbagai faktor koreksi digunakan untuk menghitung volume standar bersih atau net standard volume yang disingkat dengan NSP, dan untuk konversi ke satuan volume lainnya atau ke satuan berat. Pengukuran tinggi cairan minyak dan air bebas secara manual dilakukan pada tangki-tangki. Yang pertama, tangki beratap tetap tak bertekanan atau non-pressurized fixed roof tank. Yang kedua, tangki atap terapung atau floating roof tank. Dan ketiga adalah tangki atau kompartemen di tanker atau marine tank vessel. Pengukuran tinggi cairan minyak pada tangki penyimpanan seperti ini diterapkan pada cairan minyak yang mempunyai RVP atau rate vapor pressure kurang dari 103 kilopascal atau 15 pounds per square inch. Peralatan ukur. Peralatan ukur standar yang biasa digunakan untuk pengukuran tinggi cairan minyak dan air bebas secara manual adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pita ukur non-elektronik, bob, dan bar. Yang kedua, peralatan ukur
electronic portable. Dan yang ketiga, peralatan ukur lainnya yang terdiri dari extension outage alit bob, pasta indikator air, pasta indikator produk atau minyak, oil diff, dan water finding rules atau mistar ukur air. Pita ukur non-elektronik, bob, dan bar. Pita ukur non-elektronik. Pita ukur berskala untuk pengukuran init dan outage dengan spesifikasi sebagai berikut. Bahan dari baja atau bahan tahan korosi jika pita digunakan untuk mengukur cairan yang korosif. Panjang pita cukup untuk mengukur ketinggian tangki dan tidak ada sambungan pada pita. Penampang, luas penampang harus sedemikian rupa sehingga pita dalam posisi horizontal tidak akan meregang lebih dari 0,0075% saat ditarik dengan gaya 44 Newton. Housing atau rumahan, gulungan dan engkol terpasang dalam kerangka atau tempat pita. Ujung atau free end dilengkapi dengan kait pengunci untuk memasang bob. Kait pengunci tipe putar akan mengurangi kerusakan pada pita. Skala. Ada beberapa skala. Yang pertama, skala dalam feet inci dengan fraksi dalam inci. Yang kedua, skala dalam feet dan per 100 feet. Skala dalam meter, sentimeter, dan milimeter. Titik nol skala pada pita init ada di ujung bob. Titik nol skala pada pita outage atau alit ada di titik kontak antara kait pengunci dan mata bob. Catatan, pita yang telah tertekuk atau disambungkan atau yang berisi tanda garis dan huruf tidak terbaca tidak boleh digunakan. Pita init dapat digunakan untuk mengukur init dan alit, tetapi pita alit hanya digunakan untuk mengukur alit. Gambar ini adalah satu rakitan pita ukur yang ada dalam gulungan adalah pita ukur init. Dan yang berwarna emas ini adalah bob init. Titik nol skala ada di ujung bob. Dan yang ini
juga pita ukur ini dengan bentuk kait yang berbeda, yaitu kait dengan mur pengunci dan kait dengan jepitan pengunci. Kemudian ini adalah pita ukur dengan kait mur pengunci. Dan yang terakhir ini adalah pita ukur outage dengan bob outage, di mana titik 0 ada pada titik kontak antara kait dan mata bob. Produk minyak yang diukur bisa berwarna gelap atau hitam seperti minyak mentah, minyak bakar atau full oil, dan lainnya. Atau juga minyak yang terang atau transparan seperti kerosin, aftur, gasolin, dan lainnya. Untuk keperluan pengukuran produk minyak ini, dibuatlah pita ukur yang sesuai dengan kebutuhan pengukuran tersebut sebagai berikut. Pita ukur chrome-clad. Pita ukur chrome-clad digunakan untuk pengukuran minyak hitam seperti minyak mentah, minyak bakar, dan minyak gelap lainnya. Penunjukan garis batas atau cut yang dibuat oleh produk minyak hitam pada pita ini akan dapat dibaca dengan lebih jelas. Pita ukur hitam atau Nubian. Pita ukur hitam digunakan untuk pengukuran minyak yang terang atau clear, transparan, seperti kerosin, aftur, dan lainnya. Penunjukan garis batas atau cut yang dibuat oleh minyak yang terang pada pita ukur ini akan dapat dibaca dengan lebih jelas. Selanjutnya adalah pita ukur chrome-clad dan hitam. Pita ukur chrome-clad dan hitam digunakan untuk pengukuran minyak hitam dan minyak yang terang. Bob atau bandulan dan water gauge bar atau batang ukur air. Bob dan bar berbentuk silinder, persegi atau persegi panjang, dan berskala dengan spesifikasi sebagai berikut. Bahan tahan terhadap korosi dan tidak menimbulkan percikan api. Panjang 15 cm atau 6 inci, 30 cm atau 12 inci, atau 45 cm atau 18 inci. Berat cukup untuk menarik, memperpanjang pita agar memenuhi persyaratan akurasi, yaitu minimal 20 ounce dan maksimal
2,3/8 pounds. Mata merupakan bagian integral dari bob dan diperkuat dengan bushing yang diperkeras untuk mencegah keausan. Ujung bob ini harus memiliki ujung berbentuk kerucut. Cukup keras untuk mencegah kerusakan akibat kontak dengan logam lain. Skala. Yang pertama, skala dalam inci dengan setidaknya subdivisi 1/8 inci. Yang kedua, skala juga bisa dalam 1/10 Fitch dengan setidaknya subdivisi 1/100 Fitch. Dan yang ketiga, skala dalam sentimeter dengan subdivisi milimeter. Titik nol skala pada bob ini ada di ujung bob. Titik nol skala pada bob outage atau alits ada di bagian dalam mata. Terdapat pula pita ukur dan bob yang memiliki dua skala pengukuran. Pada satu sisi pita dan bob, skalanya adalah dalam satuan Fitch dan inci, dan di sisi lain dari pita dan bob, skalanya dalam satuan metrik atau SI. Ini adalah contoh dari foto image bob dengan skala sentimeter dan subdivisi milimeter. Dan yang kedua, ini adalah juga image bob dengan skala 1/10 Fitch dan subdivisi 1/100 Fitch. Selanjutnya ini adalah bob outage dengan skala inci dan subdivisi 1/16 inci. Dan yang ini adalah bob outage dengan skala sentimeter dan subdivisi milimeter. Dan yang terakhir ini adalah bar atau disebut juga dengan water gauge bar atau batang ukur air. Peralatan ukur elektronik portable. Alat ukur elektronik portable atau portable electronic gauging devices disingkat dengan PEGD biasanya terdiri dari pita ukur yang digantungi dengan perangkat indera elektronik atau sensing device elektronik. Rumahan atau housing gulungan pita dengan layar baca. Alat ini harus mampu menunjukkan akurasi pengukuran yang sama dengan pita ukur dan bob non-elektronik.
dan harus dikalibrasi atau diverifikasi terhadap pengukuran referensi. Alat ukur elektronik portable dirancang untuk aplikasi pengukuran. Yang pertama adalah terbuka atau open. Yang kedua, terbatas atau restricted, tidak sepenuhnya kedap gas. Dan yang ketiga adalah tertutup atau closed, kedap gas. Pada operasi pengukuran restriktif dan tertutup, alat ukur elektronik portable digunakan bersama dengan vapor lock valve atau vapor lock control valve yang dipasang pada tangki atau kompartemen tanker. Bahan konstruksi pita ukur dan skala pita ukur harus memenuhi spesifikasi seperti untuk pita ukur non-elektronik. Penandaan atau marking. Pita berskala, sensor, dan badan rumah gulungan dari alat ukur elektronik portable harus ditandai dengan nomor seri unik untuk dicatat sebagai keterangan pada sertifikat kalibrasi untuk keperluan audit. Sebagai contoh, ini adalah nomor seri. Setiap instrumen secara individu diidentifikasi dengan beberapa digit nomor seri. Sebagai contoh, G10058. Nomor seri ini diawali dengan huruf dan diikuti dengan angka. Nomor seri dicetak pada plat identifikasi yang terletak pada bagian atas rumah gulungan. Titik nol atau zero point. Titik nol tidak pada ujung prop. Pembacaan harus disesuaikan dengan konversi tinggi referensi yang diamati menjadi tinggi referensi yang terkoreksi. Penyesuaian ini harus tercantum pada sertifikat verifikasi atau dalam instruksi dari pabrikan. Sebagai contoh adalah 4 mm. Peralatan ukur lainnya. Extension outage alit bob atau bandul outage alit ekstensi. Bandul ekstensi, seperti pada gambar samping, dirancang untuk mengukur alits atau outage dengan menggunakan pita ukur inch. Mata bob terletak pada bagian yang tidak berskala. Titik nol dari skala
pada bob ditempatkan sedemikian rupa sehingga titik nol dari skala bob juga menjadi titik nol dari skala pita ukur. Spesifikasi untuk bagian berskala bandul sama dengan untuk bandul biasa atau outage bob. Pasta air atau pasta indikator air. Pasta air untuk mengukur air bebas. Digunakan atau dioleskan pada bar, bob, dan pita ukur untuk menunjukkan antarmuka atau interface minyak dan air bebas. Pasta air tidak bereaksi jika kontak dengan minyak atau emulsi, tetapi harus berubah warna setelah kontak dengan air bebas. Ini adalah beberapa contoh dari pasta air. Catatan. Pasta air yang menunjukkan emulsi dengan bercak dapat diterima. Namun, pasta air yang menunjukkan emulsi sebagai perubahan warna lengkap dalam waktu perendaman yang ditentukan tidak boleh digunakan. Pasta indikator produk atau sering disebut dengan pasta minyak. Pada minyak yang sangat ringan seperti gasolin, tinggi cairan tidak dapat dibaca pada pita ukur karena minyak menguap saat pita diangkat dari cairan. Untuk mengatasi masalah ini, pasta produk atau minyak dioleskan pada pita ukur. Pasta produk minyak akan berubah warna pada saat bersentuhan dengan minyak, sehingga menghasilkan pembacaan tinggi cairan minyak atau garis batas atau cut. Nah, ini adalah contoh gambar dari pasta minyak. Oil diff. Oil diff seperti pada gambar samping sebenarnya adalah alat untuk pengambilan sampel atau zone sampler yang dapat digunakan untuk mengukur tinggi air bebas dan minyak teremulsi di dasar tangki. Alat ini dilengkapi dengan batang ekstensi yang dapat diatur atau disetel ketinggiannya, digunakan untuk pengambilan sampel pada ketinggian tertentu di dasar tangki. Mistar air atau water finding rules. Mistar air seperti pada gambar samping digunakan bersama dengan pasta air. Alat ini secara khusus dirancang untuk mengukur tinggi air bebas yang berada di bawah minyak hitam. Seperti terlihat pada gambar,
rangka bagian luar adalah penghantar yang dibuat dari kuningan untuk menjaga kontinuitas pentanahan melalui pita ukur, dan bagian dalam adalah plastik transparan dengan ukuran yang tidak menimbulkan potensi bahaya listrik statis. Mistar air harus cukup berat untuk memastikan bahwa pita ukur tetap kencang ketika verifikasi tinggi ukur referensi pada saat mengukur air bebas. Skala mistar dalam satuan milimeter, setiap 5 dan 10 mm garis skala lebih panjang untuk mempermudah pembacaan. Setiap 50 mm ditulis angka untuk menunjukkan jarak dalam sentimeter dari ujung bawah. Mistar ditandai dengan massa nominal, nama pabrikan, dan merek. Titik nol skala ada pada ujung bawah mistar, bukan pada pita ukur. Demikian video ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.